till that stone was moved for good. For the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who'd come to the Father are restored, and the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Halo Shalom, selamat pagi, selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Senang sekali saya bisa menyambut Anda dalam ibadah online GBI Rosipina. Dan sebelum Anda menikmati ibadah online GBI Rosipina, saya akan memberikan sejumlah informasi. Yang pertama, bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, silakan untuk memberikan persembahan dan persepuluhan di nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan bagi Anda yang berulang tahun, mereka saya ucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Siapa saja mereka? Ini dia. Dan seperti biasa, ibadah atau juga persekutuan di GBI Rosipina masih tetap hadir secara online. Apa saja persekutuan, ibadah, dan kegiatan yang dilakukan secara online selama sepekan ini? Ini dia. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ada sampai dengan hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita bersyukur masih bisa beribadah bersama-sama walaupun kita hanya secara online. Mari kita siapkan hati kita, kita datang masuk dalam hadirat-Nya. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan beri buat kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kami bersyukur Tuhan Yesus Engkau baik buat kami. Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menghadap hadirat-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan untuk datang memuji menyembah nama-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh berbuah yang harum, menjadi kesukaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita katakan dengan segenap hati kita, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, sembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Segenap hati memuja-Mu, segenap hati kami menyembah-Mu. Kau Allah yang
holy name. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi memuji Engkau. Di dalam nama Yesus, amin. Ada sukacita? Amin. Saya yakin dan percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Mari, setiap kita mau datang, kita bawa pujian kita. Kita mau katakan Gloria. Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Kita mau katakan lagi, kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. We give you glory, we give you honor. Kami bawa pujian kami for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Katakan sekali lagi. Gloria. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian kuasa-Mu terlebih besar.
Biar lagu ini menjadi iman kita. Dia Yesus yang terbesar dan dia tidak pernah terlambat menepati janji. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan ku percaya, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan
Apa kabar saudara? Masih sehat? Antusias? Bergairah? Semangat? Atau galau menghadapi hidup yang masih remang-remang karena corona? Bosan stay at home? Work from home? Pekerjaan penghasilan menguap hilang karena corona? Dengarkan kisah ini. Ada seorang kaya melihat dari jendela rumahnya seorang miskin sedang mengais-ngais barang rongsokan di tempat sampah. Orang kaya itu bersyukur sebab hidupnya tidak seperti orang miskin itu. Orang miskin yang sedang mengais-ngais barang rongsokan melihat seorang pengemis sedang meminta-minta di pinggir jalan. Orang miskin itu bersyukur kepada Tuhan sebab hidupnya tidak seperti pengemis itu. Pengemis yang sedang mengais-ngais barang rongsokan di tempat sampah melihat sebuah ambulans membawa orang sakit. Pengemis itu bersyukur sebab hidupnya tidak seperti orang sakit itu. Saat orang sakit sampai di rumah sakit, dipindahkan ke kereta dorong dan didorong ke dalam rumah sakit. Ia berpapasan dengan kereta dorong yang membawa jenazah. Orang sakit itu bersyukur sebab ia masih hidup. Orang mati itu tidak ada ceritanya. Ia nggak bisa melihat, nggak bisa merasa, nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa orang kaya, orang miskin, pengemis, dan orang sakit itu bisa mengucap syukur? Sebab mereka tidak fokus pada apa yang hilang. Mereka melihat pada apa yang masih ada pada dirinya. Coba lihat dan hitung berapa yang masih ada pada diri kita. Paling sedikit kita masih hidup, masih kuat, masih sehat, dan masih bisa makan. Mari kita reinstall mindset kita untuk fokus pada yang masih ada, bukan pada yang sudah hilang. Kita harus tegar dan optimis bahwa tough times never last, but tough people do. Masa sukar tidak bertahan lama, tapi orang yang tegar, ia bertahan selama-lamanya. Bulan Maret, ada gereja yang ingat saya harus stay at home yang mengirim berkat. Bulan April ada gereja kecil yang kirim beras, minyak, roti, telur, dan supermie. Karena tahu saya tidak punya jemaat dan harus stay at home. Bulan Mei ada orang yang mengirim berkat karena mengerti kondisi saya dan keluarga. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak lupa kepada saya dan keluarga. Walaupun ada puluhan gereja yang saya layani lupa, memang tidak banyak, tapi kami sekeluarga tidak berkekurangan karena kami juga sebelumnya sudah berbagi dengan orang-orang yang hidupnya susah karena terdampak oleh COVID-19. Tahun 2014, ada seorang resepsionis yang bekerja di perusahaan Alibaba, namanya Tong Man Hong. Hidupnya berubah menjadi seorang triliuner dengan kekayaan kira-kira 320 juta US dollar, setara dengan 5 triliun kalau sekarang. Pada saat Alibaba go public menjadi perusahaan terbuka di New York, Amerika. Selama belasan tahun, 14 tahun, Tong Man Hong mentaati pesan dari orang yang sekarang menjadi orang yang terkaya di China, sang pendiri Alibaba, Jack Ma. Beliau berpesan untuk tetap bekerja di Alibaba, dan ia sekarang menjadi salah satu wakil presiden direktur Alibaba. Bagaimana kita bisa tegar, optimis, bergairah menghadapi hidup ini? Kita harus fokus pada pesan
bahkan pesan terakhir Yesus Juru Selamat sebelum dia kembali ke surga. Dalam Markus pasal 16 ayat 15, Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Di ayat 17 dan 18 ia berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Di atas salib, Yesus berteriak dengan penuh kemenangan, Tetelestai, it is finished. Sudah selesai. Dia telah sukses menuntaskan tugas penebusan dengan darahnya. Kemudian ia turun ke dalam dunia orang mati untuk menaklukkan maut lewat kebangkitannya. Sebelum kembali ke dalam kemuliaannya, Yesus ingin murid-muridnya pergi ke seluruh dunia untuk membawa berita kemenangan tentang penebusan dosa. Untuk itu, ia memberi mereka kuasa, Kisah Rasul 1 ayat 8, untuk melakukan hal-hal yang spektakuler dengan tanda-tanda mengusir setan demi namanya, berbicara dengan bahasa-bahasa baru, memegang ular dan racun, minum racun sekalipun tidak akan celaka, meletakkan tangannya atas orang sakit untuk kesembuhan. Apa relevansi atau kaitannya dengan kekinian? Mengapa Yesus menjanjikan hal-hal seperti itu? Untuk itu, kita harus mengerti kondisi dunia saat itu. Yang pertama, dunia perlu kelepasan dari pengaruh setan atau roh jahat. Setan sering membuat pikiran menjadi gelap, tidak tahu kebenaran. Saat Paulus di Pulau Pafos dalam Kisah Rasul 13 ayat 6-8, Paulus membuat tukang sihir yang bernama Elimas tidak berdaya karena buta untuk menyelamatkan seorang gubernur yang bernama Sergius Paulus. Saat Paulus di kota Filipi, ia melepaskan seorang gadis dari kuasa gelap dan menyelamatkan kepala penjara dan keluarganya. Sekarang kita harus mengusir setan untuk membuka pikiran supaya terbuka terhadap Injil, kabar keselamatan. Kita tidak boleh takut atau gentar menghadapi setan atau kuasa-kuasa kegelapan, karena dalam nama Yesus ada kuasa yang lebih besar. Orang-orang harus percaya kepada Tuhan, bukan pada kuasa-kuasa kegelapan yang hanya memberi kenyamanan sesaat. Setan juga sering menggoda keinginan. Mengapa dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar kita untuk selalu waspada dengan si jahat yang pernah berusaha menggodanya untuk menuruti keinginannya. Dalam Matius pasal 4 ayat 1-10, setan pernah menyuruh Yesus untuk mengubah batu jadi roti saat ia lapar, menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah. Yang ketiga, setan menyuruh Yesus menyembah dia supaya bisa memiliki dunia dan segala kemuliaannya. Setan sering menggoda manusia untuk ambil jalan pintas waktu perut lapar dengan menyalahgunakan kekuasaan
untuk mengubah barang apa saja menjadi roti. Kita harus mengusir setan supaya tidak tergoda untuk menggunakan kuasa secara salah, yaitu mengubah angka-angka atau kepemilikan atas benda apa saja supaya bisa menghasilkan roti. Setan juga sering mengiming-imingi manusia untuk cepat kaya dengan caranya. Saat keadaan ekonomi seperti sekarang sedang lesu, belajarlah tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang pelayan kafe di daerah New Jersey, Amerika, bernama Elizabeth Woodward, berusia 24 tahun, tanggal 24 Juli tahun 2015, ia membayar sarapan makan pagi 2 orang anggota damkar atau pemadam kebakaran yang kelelahan setelah selama 12 jam sepanjang malam memadamkan kebakaran besar di sebuah gudang di North Brunswick. Liz yang tahu peristiwa itu dari TV menulis di balik bon pembayaran tagihan buat 2 orang anggota damkar itu dengan kata-kata, "Sarapannya aku yang bayar. Terima kasih atas kerjamu melayani orang lain dengan pergi ke tempat yang orang-orang tidak mau. Anda pemberani dan hebat dan patut jadi teladan. Beristirahatlah, Liz." Paul Hollings dan Tim Young menangis atas perhatian Liz karena selama ini banyak orang tidak mengerti dan menghargai pengorbanan anggota damkar. Kisahnya menjadi viral ketika Tim Young, salah satu pemadam kebakaran itu, menulis di medsos. Dia menganjurkan orang untuk mampir di kafe tempat Liz bekerja, memberi tip kalau ketemu dengan Liz. Banyak orang datang ke kafe tempat Liz bekerja dan mereka memberi tips yang besar kepada pelayan yang baik hati itu. Paul dan tim bahkan menggalang dana untuk sebuah mobil van yang khusus untuk kursi roda untuk ayahnya Liz yang lumpuh. Target $17.000 setara dengan 250 juta rupiah menjadi $80.000 setara dengan 1,2 miliar. Usirlah setan sejahat yang sering menggoda kita untuk mencapai sesuatu dengan jalan pintas. Percayalah kepada Tuhan yang selalu punya cara untuk memberkati kita kalau kita peduli dengan orang-orang lain yang sedang susah. Mengapa Yesus menyinggung bahasa-bahasa baru? Yang kedua, dunia perlu peneguhan. Saat itu sudah ada bangsa Yahudi yang hidup dalam diaspora atau perantauan. Setiap tahun, orang Yahudi dewasa minimal 3 kali harus pergi ke Bait Allah di Yerusalem untuk perayaan Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun-daunan. Ulangan 16 ayat 16. Saat murid berkumpul di Bait Allah, dalam Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus yang dicurahkan memberi mereka kemampuan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa baru, bahasa tempat tinggal orang-orang Yahudi diaspora. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, mereka adalah orang-orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ketika murid-murid penuh dengan Roh Kudus, maka lidah mereka mengucapkan bahasa-bahasa baru. Orang Yahudi diaspora yang berkumpul saat itu mendengar tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam bahasa mereka.
tentu hal itu ada kaitannya dengan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Maka saat Petrus berbicara tentang perbuatan Allah bagi bangsa Yahudi, maka hari itu 3.000 orang percaya dan dibaptis. Selama 3,5 tahun, Yesus mengajar dan berkeliling di bumi yang ditolak oleh orang Yahudi karena tujuan kedatangan Yesus tidak sesuai dengan keinginan mereka. Orang Yahudi menginginkan Yesus jadi Mesias untuk membebaskan mereka dari kekuasaan bangsa Romawi. Saat murid-murid berbahasa roh, berbicara seperti bahasa di mana daerah mereka tinggal, maka hati mereka diyakinkan untuk percaya. Karunia Roh Kudus dapat juga memberi kita kemampuan dalam ibadah untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada jemaat. Tapi harus ada yang menerjemahkan. 1 Korintus pasal 14 ayat yang kelima. Karunia bahasa roh juga berguna untuk membangun diri sendiri. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat. Ada saatnya kita tidak dapat lagi berdoa karena beratnya beban hidup. Maka Roh Kudus menolong kita dengan keluhan tak terucapkan, wordless groans, memohon kepada Bapa. Roma 8 ayat yang ke-26. Jadi dengan bahasa roh, kita berkata-kata dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh Allah sendiri. Baik kita mencurahkan isi hati kita ataupun sedang memuji kemuliaan Tuhan. Jadi, biarkan lidah kita mengucapkan bahasa roh. Kalau memang Roh Kudus memberi kita karunia berbahasa roh, baik itu bahasa yang dimengerti manusia, maupun menyampaikan pesan Tuhan untuk jemaat, atau untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Yang ketiga, mengapa memegang ular atau minum racun tidak celaka? Dunia perlu mujizat. Tuhan harus memperlihatkan kuasanya lewat 10 malapetaka untuk menaklukkan dewa-dewa bangsa Mesir dalam kitab Keluaran. Dengan keajaiban itulah bangsa Israel keluar dari Mesir. Dunia perlu keajaiban. Tuhan menyertai kita dengan tanda mujizat untuk terhindar dari bahaya secara ajaib, bukan untuk menantang bahaya. Artinya, jangan dengan sengaja mau memegang ular atau minum racun karena yakin tidak akan apa-apa. Apalagi saat seperti ini, saat virus bertebaran di mana-mana, sengaja kita keluar, nggak pakai masker, memegang apa saja, enggak peduli, sebab Tuhan pelindung kita. Kita diberi keajaiban oleh Tuhan untuk terhindar dari bahaya, bukan menantang bahaya. Nah, ada juga saat kita harus menjangkau suku-suku terpencil yang masih memakai guna-guna. Dalam Kisah Rasul 28 ayat 3-6, ada saatnya, ada satu saat Paulus digigit ular berbisa, tapi tidak berakibat apa-apa. Bahkan Paulus dianggap dewa. Dunia perlu mujizat kesembuhan. Dalam Kisah Rasul 19 ayat 11 dikatakan, oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Dulu fasilitas kesehatan belum canggih dan sistem pengobatan masih berdasarkan pengalaman dan coba-coba. Maka mujizat diperlukan untuk kesembuhan, untuk menyatakan
kuasa Allah yang ajaib. Sekarang zaman modern, Tuhan memberi talenta kepada dokter-dokter dalam berbagai bidang spesialisasi dan kepada ahli farmasi untuk menemukan dan membuat obat untuk bermacam-macam penyakit, sehingga kita bisa konsultasi dan berobat. Itu bukan berarti mujizat sudah tak diperlukan. Ada yang kurang mampu berobat kepada dokter, ada yang tinggal di daerah yang terbelakang, atau waktu yang tidak memungkinkan untuk pergi ke dokter. Berdoalah untuk mujizat kesembuhan. Namun ada yang orang-orang tertentu yang mendapat perkenan Tuhan untuk sembuh dengan mujizat. Padahal dia orang kaya dan tinggal di kota besar dengan segala fasilitas modern untuk berobat. Itu adalah haknya Tuhan untuk memberi atau tidak. Tugas kita adalah berdoa dan letakkan tangan di atas orang-orang sakit. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7-10 dikatakan, Paulus sendiri menderita sakit karena duri yang menusuk dirinya, yang digambarkan sebagai utusan iblis. 3 kali Paulus berdoa, minta duri itu dicabut. Tapi Tuhan berkata bahwa anugerahnya cukup bagi Paulus untuk menahan penderitaan. Kuasa Tuhan mampu menyembuhkan sakit secara mujizat. Tapi kalau tidak sembuh, artinya Tuhan akan memberi anugerah yang cukup untuk seseorang bertahan dalam penderitaan. Ada mujizat kesembuhan. Ada mujizat untuk bertahan dalam penderitaan. Ada mujizat untuk pengadaan biaya untuk pengobatan. Sebagai yang terakhir, mari kita fokus kepada pesan terakhir Yesus untuk memberitakan Injil, karena kabar kesukaan itu harus diberitakan ke seluruh dunia. Kuasa Tuhan menyertai kita supaya kita tidak takut mengusir setan dengan namanya, supaya setan tidak menggelapkan pikiran dan menggoda kita untuk berbuat dosa. Tidak bingung dengan bahasa roh, supaya jemaat mendapat pesan khusus untuk berbuat sesuatu, atau iman kita semakin kuat. Tidak khawatir menghadapi ancaman maut yang sering terjadi saat pemberitaan Injil di mana saja, ataupun keadaan sekarang pun. Karena hidup kita di tangan Tuhan. Tidak ragu untuk melakukan penumpangan tangan saat kita berdoa untuk orang sakit. Amin. Nah, marilah kita berdoa. Saya ingin berdoa untuk saudara-saudara semua, supaya selalu ingat akan pesan Tuhan dan lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kiranya jemaat-Mu mengerti pesan-Mu dan hidup tegar di tengah-tengah kondisi dunia umumnya dan negara kami khususnya yang masih terdampak wabah COVID-19 dan harus tinggal di rumah. Tolonglah anak-anak-Mu untuk selalu ingat akan pesan-Mu, bahwa kuasa-Mu menyertai kami untuk mengusir setan yang sering menggoda kami untuk ambil jalan pintas. Berikanlah kami karunia untuk berbahasa roh, untuk meneguhkan iman kami dan menyampaikan pesan kepada jemaat. Biarlah kuasa-Mu melindungi kami dari segala bahaya, bahkan maut sekalipun. Biarlah melalui kuasa-Mu orang-orang yang sakit dan kami doakan disembuhkan, dan kami percaya mujizat masih ada. Berkati seluruh jemaat-Mu di saat sekarang ini. Kami percaya Engkau selalu punya cara untuk memberkati mereka.
dalam nama Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena Tuhan sudah memberikan kami kekuatan dan kemampuan, juga dapat menikmati pujian dan penyembahan, bahkan firman Tuhan di dalam ibadah hari ini. Bapa, biar Tuhan sendiri boleh berkenan atas apa yang kami nyatakan melalui hati kami yang paling dalam. Biarlah juga Tuhan, Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Apapun yang ia kerjakan, biar Engkau sendiri membuat berhasil. Kami berdoa bagi umat-Mu juga ya Tuhan, yang hari ini sudah sama-sama mengambil bagian dalam ibadah. Biar kiranya juga Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka. Seluruh aspek kehidupan mereka, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Bapa, kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau luangkan waktu kami mau terus dukung di dalam doa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau mengetahui bahwa bangsa kami saat ini sedang mengalami sebuah krisis, baik dari sisi kesehatan maupun sisi perekonomian dan segala hal Tuhan. Kami minta ya Bapak, biar belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini. Kami berdoa agar Tuhan menolong setiap pemerintahan. Kami berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh kabinet menterinya. Kami berdoa juga untuk semua tim medis, dokter dan perawat yang menangani pasien-pasien COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, agar Tuhan memberikan hikmat, agar Tuhan memberikan kekuatan, terlebih lagi kesehatan, untuk mereka boleh menyelesaikan tugas ini seturut dengan kehendaknya Tuhan. Dan menolong setiap orang-orang yang menjadi korban COVID-19 ini, untuk mereka boleh pulih dan sembuh, sehingga mereka dapat menikmati hari-hari mereka seperti biasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga minta Tuhan menghiburkan setiap hati-hati yang saat ini sedang mengalami kesedihan. Mereka yang mengalami putus asa, Tuhan, agar Tuhan sendiri menolong mereka, menghibur mereka, untuk mereka boleh bangkit kembali. Mereka boleh semangat lagi, mereka melihat ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya badai ini pasti akan berlalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, melalui situasi COVID-19 ini, banyak daripada anak-anak-Mu juga yang mendapatkan dampak, menerima dampak secara tidak langsung. Kami berdoa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin mereka yang sedang dirumahkan. Tuhan, berikan kami pengharapan yang teguh di dalam Engkau saja. Ajar kami untuk melihat kepada salib Kristus. Ajar kami untuk melihat kepada pengharapan di dalam Tuhan saja. Ajar kami terus peka terhadap pimpinan Roh Kudus, untuk kami senantiasa dikuatkan dan siap menghadapi semua tantangan, bahkan di dalam kondisi saat ini ya Bapa. Terima kasih, kami percaya bahwa kuasa Tuhan menolong kami untuk kami bisa melewati situasi ini. Berdoa bagi seluruh umat Tuhan dan pemimpin-pemimpin gereja-Mu di tempat ini, Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Berikan kami kesatuan hati, hikmat dan kebijaksanaan untuk kami bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa bagi semua cabang-cabang pemberitaan Injil kami ya Tuhan. Terlepas dari semua hal yang mereka hadapi saat ini, kami percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menaungi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami sudah melaksanakan ibadah, kiranya juga Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam persiapan rekaman ibadah ini. Engkau sendiri memberkati apapun yang menjadi kegiatan mereka, tanggung jawab mereka. Bahkan Tuhan sendiri menolong mereka untuk bisa memaksimalkan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, dimanapun mereka berada. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kembali kami mau serahkan seluruh ibadah ini ya Tuhan, yang sudah kami laksanakan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya ini boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami melakukan semuanya ini karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Pada hari ibadah hari ini, saudara yang oleh Tuhan, marilah kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapa dalam surga, pada akhir ibadah kita hari ini, turunkan berkat-Mu atas jemaat-Mu. Tuhan memberkati Engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa di sorga dan damai sejahtera dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua melalui persekutuan dengan Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.